Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Hasnah Hafifah dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 21130230032 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah kepanduan Indonesia. Sejarah kepanduan Indonesia. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah mulai sejak tahun 1923 dengan didirikannya National Pathfinderij Organisasi atau NPO di Bandung. Kemudian di Jakarta didirikan Young Indonesia Pathfinderij Organisasi atau JIPO pada tahun yang sama. Kemudian kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini melebur menjadi satu dengan nama Indonesia National Pathfinderij Organisasi atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober 2010, DPR mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang dapat menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Namun, organisasi profesi juga diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan. Masa Hindia Belanda. Anggota pramuka Indonesia pada masa Hindia Belanda saat itu sedang melakukan kegiatan jambore di Amsterdam, Belanda pada 19 Juli 1937. Kemudian organisasi kepanduan di Indonesia itu dimulai oleh adanya cabang Nederlands Pathfinderij Organisasi pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Nederlands Indisch Pathfinderij Organisasi pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia yaitu Javans Pathfinderij Organisasi berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional dapat dibuktikan dengan adanya Pathfinderij Muhammadiyah yang pada tahun 1920 diubah namanya menjadi Hizbul Wathan. Kemudian, Nasionali Pathfinderij yang didirikan oleh Budi Utomo dan Syarikat Islam yang mendirikan Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP. Kemudian, Nasionali Islamitis Pathfinderij didirikan oleh Jong Islamitis Board dan Indonesia Nasionali Pathfinderij Organisasi didirikan oleh pemuda Indonesia. Antara tahun 1928 hingga 1935 mulai bermunculan gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan contohnya yaitu Pandu Indonesia, Pathfinderij Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan yang bernapas agama contohnya yaitu El Hilal, Pandu Ansor, Hizbul Wathan, Al-Watani, Kepanduan Islam Indonesia, Islamitis Pathfinderij Organisasi, Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Lanjut ke masa Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan dilarang berdiri. Namun upaya untuk menyelenggarakan Perniko II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan, oleh karena itulah, bangsa Jepang tidak mengizinkan pramuka di Indonesia. Lanjut ke masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta
dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres ini dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia, perkumpulan ini didukung oleh segenap pemimpin dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu, pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, dan Kepanduan Indonesia Muda. IPINDO merupakan federasi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan Pasar Minggu pada tanggal 10 hingga 20 Agustus 1955, Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta. Maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi, bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT, Makiling, Filipina. Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.